Sebelum kita bahas tentang atom, mungkin kalian perlu tahu cerita ini, bahwa dulu orang percaya bahwa alam ini tersusun dari 4 elemen, air, tanah, api, dan udara. Ya seperti yang ada di cerita Avatar. Hanya saja dalam versi sebenarnya, ini bukan tentang kesaktian seseorang, tapi ini adalah tentang bagaimana alam semesta ini tersusun. Jadi sekitar 2500 tahun yang lalu, para filsuf Yunani sudah bertanya, dari unsur atau elemen apa alam ini tersusun? Thales berpikir bahwa elemen paling dasar adalah air, karena tidak ada yang bisa hidup tanpa air. Anaximenes berpikir berbeda. Menurutnya, elemen paling dasar adalah udara, karena air sendiri menurutnya perasan dari udara. Terbukti air turun dari langit ketika hujan turun. Heraklitus berpikir lain lagi. Elemen paling dasar adalah api, karena api bisa mengubah segala sesuatu. Api bisa mengubah kayu jadi abu, api bisa mengubah air jadi udara, dan seterusnya. Nah, ketiga argumen tersebut dibenarkan oleh Empedokles, tapi dia menambahkan tanah, karena tanahlah yang membuat sesuatu jadi solid. Tanahlah yang membuat segala sesuatu punya bentuk. Aristoteles kemudian menyempurnakan konsep keempat elemen ini dengan menambahkan bahwa keempat elemen itu punya sifat. Air itu dingin dan basah, tanah itu dingin dan kering, udara itu panas dan basah, api itu panas dan kering. Aristoteles juga menambahkan bahwa keempat elemen ini tidak statis, tapi bisa berubah-ubah. Air misalnya ketika dipanaskan akan berubah jadi uap, dan ketika didinginkan jadi es. Nah, konsep empat elemennya Aristoteles inilah yang menjadi rujukan semua filsuf pada saat itu. Tapi ada satu filsuf yang agak lain, yaitu Demokritus. Dia bertentangan dengan Aristoteles. Dia berpikir bahwa kalau alam ini adalah alam materi, maka seharusnya dia tersusun dari sesuatu yang tidak berubah. Dan tidak mungkin sesuatu tidak ada batasnya. Kalau sebuah objek di zoom terus-terusan, tidak mungkin tidak ada ujungnya. Dia pasti berhenti pada satu elemen yang tidak bisa lagi dipecah. Itulah elemen paling dasar, dan Demokritus menyebutnya atom, dari kata atomos yang artinya tidak bisa dibelah. Sayangnya, konsep atomnya Demokritus ini dianggap tidak masuk akal. Siapa juga yang mau percaya pada sesuatu yang tidak bisa dilihat? Konsepnya Aristoteles lebih masuk akal, sehingga konsep empat elemen ini bertahan selama berabad-abad, sampai ditemukannya alkimia. Alkimia adalah cikal bakalnya kimia yang kita pelajari sekarang. Disebut alkimia karena itu serapan dari bahasa Arab. Karena yang mempopulerkannya adalah ilmuwan-ilmuwan muslim di abad ke-10 dan 11-an. Mereka menemukan teknik-teknik bagaimana mengubah sebuah zat jadi zat lain. Dengan cepat ilmu ini berkembang di seluruh dunia, termasuk di Eropa. Bahkan banyak orang Eropa yang terobsesi menjadi seorang alkemis. Terutama karena pada waktu itu beredar sebuah legenda tentang adanya sebuah batu yang bisa merubah sesuatu jadi emas, yang disebut Philosopher's Stone. Tapi poinnya adalah ilmu alkimia ini pada akhirnya membuktikan bahwa ternyata Aristoteles salah. Di abad 18, Joseph Priestley, seorang ahli alkimia dari Inggris, membuktikan bahwa udara bukanlah unsur utama, melainkan campuran dari unsur-unsur lain. Dia melakukan percobaan yang mungkin di antara kalian pernah mencobanya. Dia menempatkan lilin menyala di dalam toples tertutup. Ternyata apinya lama-lama mati. Lalu dia memasukkan tikus di dalamnya bersama lilin. Tikus itu pun mati hampir bersamaan dengan matinya lilin. Disitulah Priestley menduga bahwa pasti ada sesuatu unsur yang diambil dari udara, yang itu dibutuhkan oleh tikus dan lilin untuk hidup. Berikutnya dia menempatkan tanaman di dalamnya, dan ternyata tikus dan lilin bisa bertahan hidup. Artinya unsur itu bisa diproduksi oleh tanaman. Nah, unsur atau elemen yang ditemukan oleh Priestley ini yang hari ini kita sebut oksigen. Di tempat lain, Henry Cavendish membuktikan bahwa air juga bukanlah unsur utama. Dia mereaksikan logam dengan asam. Hasilnya adalah sebuah gas yang mudah terbakar. Dan ketika dia membakar gas itu di dalam tabung, gas itu menghasilkan air yang menempel di dinding-dinding tabung. Artinya air bukanlah unsur utama, melainkan hasil reaksi dari gas tadi dengan api. Nah, gas itulah yang hari ini kita sebut hidrogen. Now, Cavendish called that not inappropriately, I suppose, inflammable air is the gas that we now know as hydrogen.
Nah, percobaan-percobaan seperti ini terus dikembangkan oleh ahli-ahli kimia lainnya, sehingga ditemukan lebih banyak lagi unsur-unsur lainnya. Artinya gugurlah sudah konsep 4 elemennya Aristoteles, tergantikan oleh unsur-unsur ini. Lalu muncullah seorang ahli alkimia yang punya pemikiran revolusioner, namanya John Dalton. John Dalton di awal abad ke-19 menemukan fakta menarik, bahwa unsur-unsur tadi bisa bergabung membentuk senyawa dengan rasio yang selalu tetap. Misalnya, air selalu terbentuk dari gas hidrogen dan gas oksigen dengan rasio 2:1. Maka dia pun berpikir, kalau rasionya selalu sama, maka betapapun kecilnya jumlah air, rasionya selalu hidrogen 2, oksigen 1. Maka Dalton pun berpikir, jangan-jangan Demokritus benar, bahwa sebenarnya air itu tersusun dari atom-atom, di mana unit terkecilnya adalah 2 atom hidrogen dan 1 atom oksigen, sehingga itulah yang dinamakan H2O. Maka John Dalton pun kembali menghidupkan konsep atomnya Demokritus yang sudah lama terkubur. Dalam bukunya, John Dalton membuat daftar unsur lengkap dengan gambaran atom-atomnya dan bagaimana atom-atom itu bergabung menjadi senyawa. Hanya saja pada saat itu Dalton tidak tahu seperti apa bentuk atom, sehingga dia menggambarnya dalam bentuk bulatan-bulatan kecil yang bervariasi. Variasi itu untuk membedakan atom dari unsur yang satu dengan atom dari unsur yang lain. Walaupun atomnya Dalton bisa dibilang masih primitif, tapi setidaknya dialah yang pertama mempelopori teori atom. Dan sejak saat itu perdebatan tentang atom pun dimulai. Apakah atom itu nyata atau tidak? Nah, untuk menjawab apakah atom itu nyata atau tidak, kita harus membahas satu persoalan penting dalam fisika, yaitu energi. Tentu kalian pernah mendengar hukum kekekalan energi, yaitu energi tidak dapat diciptakan dan energi tidak dapat dimusnahkan, tapi energi bisa diubah ke bentuk lain. Contohnya panas. Panas adalah salah satu bentuk energi dan bisa diubah menjadi energi lain, yaitu gerak. Itu yang terjadi pada mesin uap. Mesin uap mengubah panas jadi gerak. Tapi pada waktu itu ada seorang ilmuwan yang berpikir agak lain, yaitu Ludwig Boltzmann. Boltzmann berpikir, tidak mungkin panas begitu saja berubah menjadi gerak, karena gerak hanya bisa dihasilkan dari gerak lainnya. Simpelnya seperti bola biliar. Bola biliar yang diam hanya bisa bergerak kalau dia ditumbuk oleh bola biliar yang lain. Maka Boltzmann pun mengembangkan sebuah teori yang disebut teori kinetik gas, bahwa gas atau udara pada dasarnya adalah kumpulan partikel-partikel kecil yang tak terlihat, dan partikel-partikel ini bergerak secara acak, menumbuk ke sana kemari seperti bola biliar. Nah, kecepatan partikel-partikel ini saling bertumbukan, itulah yang kita rasakan sebagai panas. Semakin kencang partikel-partikelnya bertumbukan, semakin panas yang kita rasakan. Dan karena dia menumbuk lingkungan sekitarnya, maka semakin kencang partikelnya, semakin tinggi tekanannya. Dan ini pun bisa menjawab fenomena dalam mesin uap, atau yang paling gampang dalam mesin kendaraan. Mengapa bensin bisa menggerakkan roda? Karena bensin dibakar di dalam silinder yang menyebabkan udara di dalamnya sangat panas. Dalam kondisi panas itulah partikel-partikel bergerak sangat kencang dan menumbuk dinding silinder dan piston, sehingga piston pun terdorong dan pada akhirnya menggerakkan roda. Jadi sama seperti Dalton, Boltzmann pun berpikir bahwa pasti segala sesuatu tersusun dari atom-atom. Boltzmann understood that all objects, these walls, you, me, the air in this room, are made up of much tinier constituents. Basically, everything we see is an assembly of trillions and trillions of atoms and molecules. Sayangnya, Boltzmann mendapat pertentangan dari fisikawan lainnya, termasuk rekan-rekannya sendiri. Ya karena atom itu tidak bisa dilihat, bagaimana membuktikan sesuatu yang tak terlihat? They argue that no, atoms don't exist. They're names, labels, convenient fictions, calculating devices. They don't really exist. We can't observe them. No one's ever seen one. And for that reason, so Boltzmann's critics said, he was a fantasist. Dan sayangnya lagi, Boltzmann ini punya masalah mental. Dia sangat mudah stres.
Bahkan dia mengundurkan diri dari kampus tempatnya mengajar demi menghindari orang-orang yang menentangnya. Beberapa tahun kemudian, Boltzmann pun didiagnosa punya penyakit bipolar, sampai dokternya menyarankan dia berhenti dari aktivitas saintifiknya. Dan pada tahun 1906, Ludwig Boltzmann pun akhirnya bunuh diri karena depresi. Ironinya guys, ketika dia bunuh diri, dia tidak tahu bahwa sebetulnya setahun sebelumnya, seseorang telah berhasil membuktikan atom berdasarkan teorinya. Dan orang itu adalah Albert Einstein. Who did you say? Einstein, the fellow from Bern. I don't recall any Einstein. He's not a professor. He's a patent clerk. Patent clerk? Di tahun 1905, awalnya Einstein bukan siapa-siapa. Dia hanya seorang karyawan di kantor paten. Tapi tiba-tiba dia dianggap jenius karena menerbitkan 4 makalah fisika sekaligus hanya dalam waktu 1 tahun. Dan keempat-empat makalahnya merevolusi fisika pada waktu itu. Tidak ada yang bisa melakukannya kecuali dia orang jenius. Maka di tahun itu pun Einstein mendapat gelar Annus Mirabilis, gelar yang sama yang diberikan kepada Newton, yang artinya tahun keajaiban. I haven't seen anything like this since Newton's Annus Mirabilis. Dr. Lauer, are you honestly comparing Einstein to Sir Isaac Newton? 2 di antara 4 makalahnya mungkin sudah kalian kenal, yaitu tentang teori relativitas khusus dan rumus EMC kuadrat. Tapi ada satu makalahnya yang jarang dikenal, yaitu tentang Brownian motion. Brownian motion inilah yang membuktikan bahwa atom itu ada. Apa itu Brownian motion? Brownian motion adalah gerak acak benda kecil di dalam air. Fenomena ini ditemukan pertama kali oleh Robert Brown di tahun 1827. Robert Brown bukan orang fisika, dia ahli tanaman. Ketika dia menaburkan serbuk sari di atas air dan memperhatikannya menggunakan mikroskop, dia melihat sesuatu yang aneh. Butiran serbuk sari itu bergerak-gerak seolah-olah mereka hidup. Awalnya dia mengira serbuk sari itu memang hidup. Tapi setelah diperhatikan, makhluk hidup tidak bergerak seperti itu. Pasti ada sebab lain yang menyebabkannya bergerak. Nah, fenomena aneh ini tidak bisa terjawab selama 80 tahun, sampai Einstein membuat makalah ini. Menurut Einstein dalam makalahnya, Brownian motion tidak mungkin terjadi kecuali air itu sendiri adalah partikel-partikel yang lebih kecil dari butiran serbuk sari. Analoginya seperti dalam model berikut. Kapas putih ini bergerak karena dia dikepung oleh bola-bola kecil yang bergetar dan jumlahnya sangat banyak. Atau yang lebih jelas bisa kalian lihat dalam animasi berikut. Nah, kalau bola-bola kecilnya disembunyikan, maka kalian akan melihat seolah-olah bola putihnya bergerak sendiri. Itulah yang terjadi pada serbuk sari. Jadi pada dasarnya Einstein menggunakan teori kinetiknya Boltzmann untuk memecahkan fenomena Brownian motion, sekaligus membuktikan bahwa atom atau molekul itu memang ada. In one staggering insight, Einstein saw that Brownian motion was all about atoms. In fact, he realized that the jiggling of pollen grains in water could settle the raging debate about the reality of atoms forever. Tapi kalian perlu tahu guys, bahwa argumen Einstein ini tidak sekedar asumsi. Dia membuktikannya secara matematis. Bahkan dengan rumusannya, dia bisa menghitung berapa ukuran atom sekaligus berat atomnya. Bagaimana caranya? Disinilah cerdiknya Einstein. Dia menggunakan rumus yang sebetulnya sudah dikenal ilmuwan-ilmuwan sebelumnya, yaitu tentang dinamika fluida. So Einstein was able to take equations from the world of things that we can't see and apply them to things that we can see. Dengan menghitung kekentalan air, temperatur, termasuk seberapa jauh serbuk sarinya bergerak, dia bisa menghitung berapa ukuran dan berat molekul air. Ini sama seperti kalian menghitung berat pinguin dengan menghitung seberapa jauh bongkahan esnya bergerak ketika pinguin itu meluncur. Walaupun argumennya Einstein pada saat itu sebatas teori, tapi pada tahun 1908, teori Einstein ini terbukti lewat eksperimen oleh Jean Perrin, yang membuat Jean Perrin mendapatkan hadiah Nobel, dan konsep atom pun akhirnya diterima. Ya, itulah sedikit cerita tentang atom guys. Tentu ceritanya akan lebih panjang kalau kita masuk ke struktur atomnya, di mana di dalamnya ada elektron, proton, dan neutron. Tapi setidaknya dari konten ini, kalian tahu dari mana konsep atom itu muncul dan bagaimana konsep atom itu akhirnya diterima.
Pelajarannya adalah tidak selamanya sebuah akibat ditimbulkan oleh sebab yang terlihat, tapi akibat bisa ditimbulkan oleh sebab yang tak terlihat.